Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu struktur yang biasa digunakan pada saat kita menyusun sebuah kode program, yaitu struktur perulangan. Struktur perulangan pada bahasa pemrograman ada tiga bentuk. Yang pertama yang menggunakan for, menggunakan keyword for atau fungsi for untuk melakukan perulangan. Yang kedua adalah menggunakan fungsi while atau struktur while. Yang ketiga menggunakan struktur do while. Untuk membantu lebih cepat memahami materi kali ini, sebaiknya kita sudah pernah atau sudah memiliki pengetahuan tentang 4 materi. Yang pertama adalah variabel, tipe data dasar, input dan output, serta operator di dalam bahasa pemrograman C++. Ketiga atau keempat materi ini akan sangat membantu jika kita sudah memahaminya terlebih dahulu, ya, supaya kita bisa lebih mudah, lebih cepat memahami materi tentang struktur perulangan for. Struktur perulangan adalah sebuah struktur atau susunan instruksi di mana sebuah statement atau pernyataan atau ekspresi akan dieksekusi secara berulang-ulang sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan. Nah, di mana salah satu kondisi itu ekspresinya adalah aritmetika, kemudian ada juga yang menggunakan ekspresi logika, dan ada juga dan kemudian bagian lainnya menggunakan ekspresi increment atau decrement. Seperti di awal yang saya jelaskan tadi bahwa bentuk perulangan itu setidaknya ada 3. Yang pertama menggunakan struktur for, yang kedua menggunakan struktur while, dan yang ketiga menggunakan struktur while do. Yang pertama adalah bentuk struktur for. Bentuk perulangan for ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah for yang menggunakan satu variabel. Yang kedua for yang menggunakan lebih dari satu variabel, dan yang ketiga adalah for bersarang atau nested for. Selanjutnya adalah konstruksi yang membangun, ya, atau membuat sebuah konstruksi atau struktur for ini ada 4 konstruksinya atau bagian-bagian yang menyusunnya. Yang pertama ada inisialisasi variabel, yang kedua ada bagian pengendali atau bagian untuk menguji apakah variabel masih sesuai dengan syarat atau tidak. Yang ketiga adalah bagian eksekusi perulangan, di mana bagian ini adalah bagian statement yang akan diulang. Yang keempat adalah bagian pembaruan variabel nilai pengujian. Adapun bentuk flowchart pada umumnya, bentuk struktur for ini adalah seperti yang nampak pada layar. Yang pertama adalah mempersiapkan statement, atau tentu kita sudah memiliki statement yang direncanakan untuk dieksekusi secara berulang. Kemudian statement itu bisa berupa variabel, ya, atau ekspresi atau instruksi-instruksi bentuk lain. Kemudian variabel yang ada pada statement
atau variabel yang akan digunakan sebagai perulangan nanti itu diinisialisasi. Ini langkah berikutnya ya, diinisialisasi atau diberikan nilai awal. Setelah diberikan nilai awal, maka variabel tersebut akan diuji, akan dibandingkan dengan kondisi yang sudah kita tentukan. Apabila nilai variabel tersebut masih sesuai dengan kondisi yang diberikan, maka akan dilakukan terus perulangan. Ya, perulangan, ya, statementnya akan diulang. Ya, kemudian nilai variabelnya akan diperbarui. Kemudian setelah nilai variabel diperbarui, akan dimasukkan kembali kepada proses pengujian. Kemudian program memeriksa kembali apakah variabel yang baru ini masih sesuai dengan syarat atau kondisi yang ditentukan atau tidak. Kalau masih sesuai dengan kondisi yang kita tentukan, maka statement akan diulang, ya, akan kembali dilakukan perulangan, kemudian variabelnya akan diperbarui. Ya, seperti itu seterusnya. Akan dilakukan perulangan sampai variabel yang terbaru itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi atau syarat yang kita tentukan. Nah, kalau kondisinya sudah seperti itu, maka program akan berhenti atau selesai. Adapun format penulisan dari struktur for ini dimulai dari keyword for. Jadi dimulai dari keyword for, kemudian terdapat di sini 4 bagian. Yang pertama bagian inisialisasi, ya, bagian inisialisasi. Yang kedua adalah bagian pengendali atau bagian pengujian, ya, atau bagian di mana kita menetapkan persyaratan perulangan. Kemudian bagian yang ketiga adalah bentuk perulangannya. Apakah bentuknya nanti berulang secara menaik, increment, atau berulang secara menurun, decrement. Kemudian di bagian perulangan ini juga akan ditentukan kelipatan perulangannya. Apakah sekali perulangan akan dinaikkan atau diturunkan 1, atau bisa juga dinaikkan atau diturunkan 2, 3, atau sesuai dengan yang kita tentukan kelipatannya. Bagian yang keempat adalah bagian di mana statement atau instruksi akan diulang selama nilai variabel masih sesuai dengan syarat yang kita tentukan. Di bagian inisialisasi ini, ya, di bagian yang pertama ini, tempat inisialisasi, di sini kita bisa melakukan deklarasi variabel. Ya, jika variabel yang kita gunakan ini sebelumnya belum dideklarasikan di luar dari struktur for. Tapi kalau sudah dideklarasikan di luar struktur for, maka bagian ini tidak lagi digunakan untuk mendeklarasikan variabelnya. Kita melakukan inisialisasi atau pemberian nilai awal terhadap variabel tersebut. Kemudian di bagian inisialisasi variabel ini, ekspresi yang digunakan adalah ekspresi aritmetika, ya, ekspresi pemberian nilai awal ini bentuknya aritmetika, ya, aritmetika yang menggunakan operator operator, ya, operasi yang menggunakan satu operator atau biasa disebut dengan unary, ya, yang menggunakan satu tanda di depan nilai. Ya, yang jelas di bagian inisialisasi ini adalah operator yang digunakan adalah ekspresi, ya, ekspresi yang digunakan adalah ekspresi matematika. Kemudian di bagian yang kedua ini, bagian pengendali atau bagian penguji, di sini nanti diletakkan syarat atau kondisi yang kita tentukan, di mana kondisi yang kita tentukan di sini nantinya akan disesuaikan atau akan menguji nilai yang kita berikan pada
variabel di bagian inisialisasi tadi, ya, di bagian inisialisasi ini. Di bagian kedua ini kita akan memberikan kondisi atau syaratnya. Nah, pada bagian pengendali ini atau bagian pengujian ini, ekspresi yang digunakan adalah ekspresi perbandingan. Ya, ekspresi perbandingan. Karena yang akan dinilai nanti apakah variabel nilai dari variabel yang sudah kita inisialisasi tadi itu nilainya masih sama, ya, dengan syarat atau kondisi yang kita berikan. Kemudian di bagian yang ketiga di sini terdapat bagian perulangan. Ya, bagian perulangan ini menggunakan ekspresi increment atau decrement, yaitu ekspresi penambahan nilai awal dari sebuah variabel atau menurunkan atau mengurangi nilai awal variabel. Ya. Nah, di sini ditentukan bentuk perulangannya. Kemudian di bagian keempat ini, bagian statement bisa berisi string atau bisa berisi instruksi lain yang akan diulangi, ya, jika kondisi masih terpenuhi. Contoh penulisan atau implementasi di dalam kode program. Misalnya kita memiliki sebuah variabel nilai nanti yang akan kita jadikan sebagai nilai perulangannya. Dimulai dengan keyword for, ya, dimulai dengan keyword for. Kemudian di sini kita melakukan deklarasi variabel. Sebagai catatan di bagian deklarasi variabel ini kita hanya bisa menggunakan tipe data integer atau tipe data karakter. Atau kita menggunakan di sini, ya, sebagai batasannya tipe datanya adalah tipe data yang memiliki nilai itu berurutan, misalnya integer, ya, itu kan berurutan mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalau tipe data karakter, ya, char, itu juga kan berurut, ya, nilainya atau isinya. Karakter itu kan dimulai dari A, B, C dan seterusnya. Jadi hanya dua itu tipe data yang bisa kita gunakan di bagian inisialisasi variabel ini di sini, ya. Ya, di sini kita lakukan deklarasi variabel nilai yang tipe datanya adalah integer. Kemudian variabel nilai ini kita isi dengan angka 0 sebagai nilai awal dari variabel ini. Selanjutnya di bagian yang kedua kita berikan syarat atau kondisi yang nanti menjadi ukuran perulangannya, ya, sebagai rule atau aturan perulangannya, ya, pengujiannya. Jadi nilai dari variabel di awal tadi akan dibandingkan dengan nilai yang sudah kita tentukan di bagian sini, ya, kondisi yang kita tentukan di bagian ini. Nah, di sini syaratnya adalah nilai itu lebih kecil dari 9. Nah, artinya selama nilai masih lebih kecil dari 9, maka akan terus dilakukan perulangan. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Kalau nilai di awal ini masih di bawah 9 isinya, ya, variabel nilai ini isinya masih di bawah 9, maka terus akan dilakukan perulangan. Nah, itu bentuk syarat atau kondisi yang kita tetapkan. Kemudian di bagian ketiganya adalah bentuk perulangannya. Nah, bentuk perulangan yang kita gunakan di sini adalah bentuk perulangan increment atau bentuk perulangan yang menaikkan nilai variabel itu 1 atau menambah nilai variabel itu 1 setiap perulangannya atau setiap iterasi. Kemudian bagian yang keempat ini bagian komennya, ya, bagian komentarnya ini, ya. Nah, bagian komentar ini kita isi dengan string. Nah, stringnya adalah selamat belajar. Jadi string inilah nanti yang akan diulang sebanyak
kondisi yang sudah kita tentukannya sesuai atau sebatas kondisi yang kita tentukan. Sekali lagi, bagian block statement ini ya isinya itu yang akan diulangi ya, statement atau instruksi yang ada di bagian block statement ini itu yang akan diulangi ya, jumlah perulangannya sesuai dengan kondisi yang kita sudah tentukan di bagian. Baik, sebagai implementasinya akan saya berikan contoh penerapannya dalam kode program. Ini kita sudah memiliki struktur bahasa pemrograman C++. Langkah awalnya untuk menerapkan struktur for ini, kita boleh menentukan terlebih dahulu atau mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan kita gunakan, atau bisa kita dahului dengan membuat struktur for terlebih dahulu. Ya, di bagian ini kita bisa mendeklarasikan sebuah variabel ya, misalnya variabel nilai. Kita deklarasikan ya, tipe data dari variabel nilai ini adalah integer ya, integer. Misalnya di sini ya, integer. Nah, kemudian di sini di bagian bawah atau di bagian fungsi utama di bawah ini kita buatkan struktur for-nya ya. Struktur for itu seperti ini ya. Nah, kemudian di dalam tanda kurung ini ya, jadi struktur for itu didahului dengan keyword for, kemudian ada bagian di dalamnya atau setelahnya, yaitu bagian di dalam tanda kurung ini. Yang sudah saya jelaskan tadi itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah tempat kita melakukan inisialisasi variabel. Jadi di sini kita melakukan inisialisasi variabel atau memberikan nilai awal variabel dengan angka 0. Di sini ya, selain cara deklarasi yang di atas ini, ya, cara yang kedua kita bisa mendeklarasikan variabel itu di dalam sini ya. Misal di sini saya deklarasikan ya int ya, variabel nilai yang tipe datanya integer diberikan angka 0 sebagai nilai awalnya ya. Nah, cara yang kedua ini boleh dilakukan ya, atau boleh juga mendeklarasikannya di atas kilo struktur seperti ini. Namun yang paling umum digunakan adalah bentuk yang kedua, yaitu mendeklarasikan variabel juga di dalam struktur for ini. Ya. Nah, yang kemudian perlu diperhatikan sekali lagi bahwa bagian ini adalah bagian inisialisasi itu menggunakan ekspresi aritmetika. Ya, ini kita bisa lihat di sini nilai sama dengan 0 ya. Ini ekspresi matematika menggunakan operator binary ya. Di sini kan seharusnya positif 0 ya, tapi karena kalau angka positif itu ya nilai yang positif itu tidak perlu ditambahkan simbol positifnya ya, kecuali negatif maka simbolnya bisa kita letakkan di sini ya untuk membedakannya dengan nilai yang positif. Tapi kalau nilainya positif, simbol positifnya tidak usah diartikan. Kemudian di bagian yang kedua adalah bagian kondisi atau syarat perulangannya. Nah, untuk memisahkan bagian pertama dan yang kedua, kita gunakan titik koma. Yang kita tentukan syarat perulangannya. Jadi, selama variabel nilai itu isinya masih di bawah 9 ya, maka dilakukan perulangan. Jadi di sini kondisinya adalah nilai itu operatornya salah ya. Selama nilai ini lebih kecil dari 9, maka akan terus dilakukan perulangan terhadap variabel yang ini. Ya. Jadi variabel yang ini adalah variabel nanti yang akan diulang terus nilainya ya, dilakukan operasi perulangan ya pada variabel ini sesuai dengan kondisi yang ini yang kita tentukan di sini.
Jadi variabel nilai ini akan diuji dengan variabel atau syarat kondisi yang atau syarat yang kita tentukan di sini. Kalau nilai variabel masih belum 9 atau masih lebih kecil dari 9, maka akan dilakukan perulangan terus ya terhadap nilai ini. Kemudian bagian yang ketiga, ingat untuk memisahkan juga bagian kedua dengan bagian ketiga itu menggunakan semikolon atau koma. Nah, di bagian yang ketiga ini adalah bagian di mana kita menetapkan bentuk perulangan yang digunakan. Ya, jadi di sini kita menggunakan bentuk inkrementnya. Jadi bentuk perulangannya adalah nilai akan ditambahkan 1 setiap kali perulangan. Ya, ini adalah bentuk variabel inkrementnya. Artinya variabel nilai ini, ya, variabel nilai ini, nah, akan dinaikkan 1 kali di setiap perulangannya. Nah, ini adalah bentuk ekspresi yang disingkat ya, disingkat ini. Sebenarnya ekspresi panjangnya sepertinya nilai yang baru sama dengan nilai lama ditambahkan 1. Ya, jadi ekspresi panjangnya sebenarnya seperti ini ya. Jadi nilai yang baru atau variabel nilai yang baru itu adalah diambil dari nilai lama ya, variabel nilai lama ditambahkan 1. Ya. Ya, artinya kalau kita menggunakan ekspresi ini, artinya variabel nilai yang ini yang sudah kita tentukan nilai awalnya 0, nanti kalau dilakukan perulangan maka nilai ini akan berubah nilainya menjadi 1, ya kan? Karena bentuk perulangan di sini kita tentukan ya, setiap kali perulangan maka variabel awal tadi akan ditambahkan 1, ya. Nah, ini adalah bentuk yang panjangnya. Di sini juga kita bisa menggantinya dengan angka-angka lain, misalnya angka 2. Nah, ini berarti setiap perulangannya kita naikkan 2. Ya. Nah, kalau misalnya nilai awalnya 0, berarti 1 kali perulangan nilainya akan menjadi 2. Kemudian perulangan berikutnya akan menjadi 4, perulangan berikutnya akan menjadi 6, ya, seterusnya akan menjadi 2. Ya, sampai dengan mencapai kondisi yang kita tentukan, yaitu 9 atau lebih kecil dari 9 ya. Ini kalau menggunakan ekspresi panjang ya. Kalau menggunakan ekspresi yang disingkatnya kita buat seperti ini saja ya. Artinya variabel nilai ini kita akan naikkan 1 tingkat di setiap perulangan. Bagian berikutnya adalah bagian statement atau instruksi yang akan diulang. Nah, statement ini atau pernyataan ini atau instruksi yang akan diulang ini kita letakkan di dalam blok statement. Nah, blok statement itu diawali dengan huruf awal pembuka dan diakhiri dengan huruf awal penutup. Jadi di sini kita buat statementnya ya, atau instruksi yang akan diulang. Si out, selamat belajar. Nah, jadi selamat belajar ini akan diulangi ya pencetakannya ya, kan di sini perintah out ya, artinya menampilkan string selamat belajar ini ya. Jadi string selamat belajar ini akan ditampilkan sejumlah kondisi yang kita tentukan di sini ya, dimulai dari 0 ya. Berarti 0 ke 9 itu ada 10 kali perulangannya, 0, 1, 2, 3, 4, di bawah 9 ya, berarti sampai angka 8 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena di sini disebutnya adalah di bawah 9 ya, bukan lebih kecil dari 9 sama dengan 9 atau sama dengan 9 ya. Kalau seperti ini berarti kondisi yang kita berikan adalah variabel nilai akan terus diulang sampai nilai tersebut mencapai 9 ya, sama dengan 9 ya, atau selama nilai lebih kecil atau sama dengan 9 maka akan dilakukan perulangan. Kalau lebih dari 9 sudah tidak dilakukan perulangan, atau perulangan tidak akan lebih dari 9 ya. Kita ganti sini ya.
Sekarang di sini artinya string selamat belajar ini akan diulangi selama sejauh 0 sampai 8 ya. 0 sampai 8 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Sekarang kita akan eksekusi. Sekarang kita akan eksekusi kode program yang kita buat ini ya. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian setelah rapi, tambah di sini. Selanjutnya kita akan eksekusi kode program ini. Hasilnya adalah seperti berikut ini ya. Jadi string belajar ini akan diulang sebanyak 8 kali ya, kurang dari 9 ya. Ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini berarti ada 8 perulangan karena nilai awalnya dari 0 ya. Artinya di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, seperti itu. Nah, untuk melihat variabel nilai itu perulangan dari variabel nilai tersebut, akan kita tampilkan variabel nilai ya, untuk melihat perulangan. Jadi di bagian pernyataan yang akan diulang, kita tampilkan variabel nilai itu melihat perulangan dari variabel nilai. Kita berikan spasi ya, spasi ya, supaya nilai dari variabel nilai ini nanti tidak mepet ya. Kemudian kita akan eksekusi untuk melihat hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Ini variabel nilai kita siap tadi ya. Nilai awalnya kan 0 ya, kemudian dilakukan perulangan menjadi 1 ya, karena perulangan yang tadi bentuknya adalah increment. Jadi setiap perulangan akan dinaikkan 1. Kemudian perulangan berikut menjadi 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 8. Ya, karena kondisi yang kita berikan tadi, syarat yang kita berikan tadi, selama nilai dari variabel nilai atau isi dari variabel nilai itu lebih kecil dari 9, maka akan dilakukan perulangan. Ya. Nah, angka yang lebih kecil dari 9 maksimalnya adalah 8. Nah, bagaimana misalnya kalau kita mau menggunakan perulangannya itu kelipatan 2, ya, maka operatornya di sini diganti ya. Ini tidak bisa ditambahkan nilai 2 di sini seperti ini ya. Bisa ditambahkan atau seperti ini ya. Ini tidak akan bekerja seperti ini. Kecuali kelipatan 1 boleh mempersingkat dengan cara seperti ini. Kalau mau kelipatan 2, maka kita harus menggunakan ekspresi panjangnya, yaitu nilai baru sama dengan nilai lama ditambah 2. Maka
hasilnya nanti ini akan kelipatan 2 setiap perulangannya. Kita akan lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya, dimulai dari 0 ya, kemudian 0 diulangi atau variabel nilai tadi dilakukan perulangan dan dinaikkan 2 ya. Kelipatan 2 berarti 0, 2, berikutnya adalah 4, berikutnya 6, dan yang terakhir adalah 8. Nah, begitu seterusnya, baik kelipatan 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Itu boleh dirubah. Itu tadi menggunakan tipe data integer ya, tipe data integer yang menaik ya. Nah, bagaimana misalnya kalau kita mau menggunakan tipe data karakter atau char ya, maka kita ganti tipe datanya di sini char ya, tipe data char. Artinya nanti nilai dari variabel ini harus bertipe karakter ya. Berarti nilai awalnya kita harus ganti dari integer ke tipe data karakter. Nilai awal karakter itu biasanya dimulai dari A ya. Nah, kemudian kita batasi perubahannya sampai dengan karakter D misalnya ya. Nah, ingat karena ini tipe datanya karakter, maka nilainya harus diapit dengan tanda kutip 1 ya, seperti ini. Kemudian di bagian ekspresi perulangannya juga, syarat perulangannya juga seperti itu ya. Jadi batasnya, nilai batasnya itu menggunakan tipe data karakter ya, diapit oleh dua tanda. Dan di sini perulangannya apakah menaik 1 atau menaik 2 ya, masih menggunakan tetap angka kelipatan ya. Nah, berarti ini menggunakan kelipatan 2, berarti A langsung ke C kalau seperti ini ya. Yang pertama akan kita gunakan dulu kelipatan 1 sebagai contohnya ya. Kelipatan 1 ya. Nah, berarti nanti nilai awalnya dimulai dari A ya. Jadi startnya dimulai dari A, kemudian dilakukan perulangan terus sampai di bawah D. Artinya di bawah D itu C ya. Dilakukan perulangan. Jadi syaratnya di sini selama variabel nilai masih di bawah D, maka dilakukan perulangan. Kita coba eksekusi. Hasilnya adalah seperti ini ya. A, B, C ya, itu akan dilakukan perulangan seperti ini, dimulai dari A, kemudian B, kemudian C. Nah, ini string yang diulang ya. Selamat belajar, dan selamat bekerja. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan karakter ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau tipe data lain bagaimana ya? Tidak bisa ya. Sekali lagi, yang bisa kita gunakan sebagai variabel perulangan di sini hanya yang bertipe karakter dan bertipe integer. Nah, ini kan baru yang menaik ya. Bagaimana dengan yang menurun? Nah, kalau yang menurun tentu kita akan rubah nilainya ya. Kita mulai dari karakter dulu ya. Nah, kalau nilai awal yang nanti perulangannya menurun tentu akan dimulai dari nilai tertingginya ya. Tapi kalau perulangannya misalnya dari yang rendah sampai ke tinggi, berarti kita mulainya dari angka terendah atau indeks terendah atau urutan terendah ya. Nah, di mana tadi sebagai contohnya adalah mulai dari 0 atau kalau tipe data karakter dimulai dari A. Itu kalau apa namanya perulangannya akan menaik ya dari rendah ke tinggi. Nah, sekarang bagaimana kalau perulangannya menurun ya dari tinggi ke rendah. Nah, berarti nilai awalnya harus dari tinggi dulu yang tinggi. Jadi di sini kita tentukan misalnya G
ya. Nah, nilai tertinggi nilai awalnya adalah G. Kemudian operatornya kita ganti sebaliknya, ya, seperti ini, nilai lebih besar. Kemudian akhirnya adalah batasnya adalah paling rendah adalah A. Artinya di sini variabel nilai akan terus diulang pencetakannya selama nilai dari variabel nilai ini ya belum atau lebih besar dari A, maka akan terus dilakukan perulangan, ya. Nah, di sini kita menggunakan operator minus minus, ya. Minus minus itu adalah operator yang menurunkan nilai dari nilai awal tadi, ya. Nah, kalau kita menggunakan plus plus berarti itu akan menaikkan. Nah, itu akan terjadi apa namanya looping yang tak terbatas. Kalau kita misalnya mau apa namanya perulangan menurun tapi menggunakan operator yang menaik, maka itu akan terjadi perulangan tanpa batas, ya. Jadi di sini karena rencananya kita mau melakukan perulangan menurun, maka harus operatornya adalah minus minus, yaitu menurun, ya, operator decrement. Nah, hasilnya kalau kita cetak ini adalah ya hasilnya setelah dieksekusi adalah seperti ini, ya. Jadi nilai awalnya kita tadi beri G, ya, kemudian akan terus menurun, ya, sampai nilai itu tidak lagi lebih kecil dari A atau maksimal di bawah A, ya. Maksimal di bawah A itu atau maksimal di atas A itu adalah B, ya, karena tidak ada lagi nilai maksimal paling rendah itu di atasnya A selain B, ya. Nah, di sini nilai awalnya tadi G, kemudian akan dilakukan perulangan menjadi F, E, D, C sampai B, ya. Nah, berikutnya misalnya menggunakan integer. Integer berarti nilainya kita rubah menjadi integer. Berarti kita mulai dari yang paling tinggi dulu, misalnya 9. Ya, nilai awal harus tertinggi karena rencananya ini perulangannya adalah menurun. Terus sampai 3 misalnya, ya. Jadi kalau kondisi masih lebih dari 3, ya, atau nilai variabel nantinya masih lebih dari 3, maka akan terus dilakukan perulangan sampai angka yang mendekati 3 atau di bawah atau lebih besar dari 3, di atasnya 3, ya. Kita eksekusi. Maka hasilnya adalah seperti ini, ya, dimulai dari 9, ini nilai awalnya, ya, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ya. Nah, bagaimana kalau kelipatannya dirubah? Ya boleh, ya, tinggal merubah operator pada bagian bentuk perulangannya, ya, bentuk perulangannya di sini. Ya, kalau mau menurunkan 2 berarti kita harus menggunakan ekspresi panjangnya, ya, sama dengan nilai dikurang 2. Kita coba. Hasilnya adalah seperti ini, ya. Karena kita menurunkan 2 setiap kelipatan perulangannya, ya. Kelipatan 2 setiap kali perulangan. Jadi mulai dari 9, 7 sampai 5 dan seterusnya. Begitu caranya kalau ingin menggunakan operator struktur for yang menggunakan satu variabel. Nah, bagaimana misalnya kalau kita mau batasnya itu pas, ya, sesuai dengan nilai yang kita berikan. Misalnya di sini kita ganti operatornya lebih besar atau sama dengan 3. Nah, artinya sekarang
Kalau kita jalankan kode program ini, maka nilai terendah nanti adalah 3. Ya, karena di sini kondisinya adalah lebih besar atau sama dengan 3. Ya, jadi artinya nilai ini akan terus dieksekusi selama nilainya itu masih lebih besar atau sama dengan 3. Ya, lebih besar atau sama dengan 3. Hasilnya kita lihat. Ini hasilnya bisa kita lihat ya. Dimulai dari 9, 7, 5, sampai 3. Ya, karena kondisinya adalah lebih besar atau sama dengan 3. Ya, kalau lebih besar dan sama dengan 3, maka dilakukan perulangan. Nah, kalau sudah lebih kecil dari 3, tidak dilakukan lagi perulangannya. Nah, di sini tidak ada angka 2, karena 2 itu sudah lebih kecil dari 3, maka tidak dilakukan lagi perulangan. Nah, itu tadi bentuk perulangan satu variabel, ya, perulangan for menggunakan satu variabel. Nah, sekarang bagaimana menggunakan struktur for dengan lebih satu variabel, menggunakan lebih dari satu variabel. Sini kita lihat dulu teorinya. Teori atau ketentuannya ya. Nah, untuk menggunakan struktur for yang lebih dari satu variabel, maka ada beberapa ketentuan. Yang pertama, salah satu dari variabel yang digunakan nanti itu akan menjadi syarat atau batas perulangannya, ya, atau menjadi acuan perulangannya. Jadi salah satu variabelnya, ya, menjadi batas perulangannya atau menjadi kondisi syarat perulangannya. Yang kedua, ketentuannya adalah variabel yang tidak menjadi batas perulangan itu akan mengikuti variabel pembatasnya, ya, satu variabel yang digunakan sebagai pembatas perulangan. Yang ketiga, deklarasi variabelnya harus di luar fungsi utama, main, ya, di luar struktur for. Beda tadi dengan yang hanya menggunakan satu variabel, itu deklarasinya bisa dilakukan selain di luar fungsi utama, bisa dilakukan di bagian fungsi utama atau di dalam struktur for. Ya, tapi kalau menggunakan lebih dari satu variabel, maka variabelnya itu akan dideklarasikan di luar dari struktur for. Ya. Kemudian ya, nomor 3 saya pertegas ulang ya. Deklarasinya bisa dilakukan di luar struktur for, ya, meskipun dia ada di bagian fungsi utama, tapi harus di luar dari struktur for-nya, ya. Nah, ini diralat sedikit ini ya. Jadi bukan di luar fungsi utama, tapi di luar struktur for. Ya. Jadi di luar struktur. Kemudian ketentuan yang keempat adalah setiap variabel harus diberikan nilai awal. Ya, jadi setiap variabel harus diberikan nilai. Nah, kita coba implementasikan. Ini tentu saja kita belum punya struktur ya, perubahan, jadi kita akan ulang-ulang juga ya, supaya lebih paham. Nah, untuk mendeklarasikan variabel atau penggunaan struktur for yang lebih dari satu variabel itu bisa kita deklarasikan di bagian sini ya. Sini misalnya yang pertama saya gunakan
namanya nilai 1. Angka ya. Angka ya. Kemudian variabel yang kedua akan bertipe karakter, yaitu saya kasih nama variabelnya adalah variabel huruf ya. Jadi di sini asumsinya kita menggunakan dua variabel. Ya boleh, ya kalau mau menggunakan 3 boleh ya. Menggunakan 3 boleh, 4 boleh, dan seterusnya. Yang jelas tadi ada ketentuan, ada 4 ketentuan. Nah, setelah kita mendeklarasikan variabel-variabel yang kita gunakan, selanjutnya kita buat struktur for-nya. Ingat, di dalam struktur for itu terdapat 3 bagiannya. Pertama, bagian inisialisasi, kemudian bagian kondisi atau syarat perulangan, kemudian bagian ketiganya adalah bentuk dari perulangannya. Nah, bagian pertama adalah inisialisasi ya. Nah, jadi di bagian ini kita tinggal melakukan inisialisasi karena di atas tadi ya di sini kita sudah lakukan deklarasi. Jadi di bagian ini nanti sudah tidak deklarasi lagi, langsung inisialisasi ya. Jadi angka kita mulai dari 1. Ingat ini bagian pertama adalah bagian inisialisasi ya. Nah, di sini kan ada 2 variabel, berarti 2 variabel ini kita inisialisasi. Untuk memisahkan inisialisasi satu variabel dengan variabel lain itu dipisahkan dengan tanda koma. Ya, jadi ini masih satu bagian ya, hanya menggunakan 2 variabel. Jadi dipisahkan dengan tanda koma. Ya. Nah, kemudian variabel berikutnya kita mulai dari A. Nah, berarti bagian inisialisasi sudah selesai. Kemudian bagian kedua adalah bagian kondisinya atau syarat yang kita tentukan sebagai syarat perulangannya. Nah, di sini adalah bagian keduanya. Nah, bagian pertama dan bagian kedua itu kita pisahkan dengan tanda titik koma, bukan koma ya. Nah, kalau koma itu berarti di satu bagian ada 2 ekspresi ya, atau 2 variabel di sini. Ya, maka kalau seperti itu pemisahnya adalah tanda koma saja. Tapi karena ini yang memisahkan antara 2 bagian, yaitu bagian inisialisasi dan bagian syarat atau kondisinya. Ya. Nah, di sini kita berikan kondisi awal untuk variabel yang pertama, yaitu angka. Angka ini kita kasih kondisi lebih kecil dari 4. Ya, artinya angka ini akan dilakukan perulangan ya, akan dilakukan perulangan selama variabel angka ini masih lebih kecil dari 4 ya. Nah, ingat syarat untuk melakukan atau menggunakan struktur for lebih satu variabel, salah satu syaratnya adalah salah satu variabelnya menjadi acuan perulangan, dan yang menjadi acuan perulangan di sini kita gunakan adalah variabel angka. Ya, artinya nanti variabel huruf ini akan mengikut saja secara otomatis. Ya. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah ingat ya, bagian satu ini, bagian di sini ya, ini adalah bagian syarat ya, bagian syarat perulangan. Di mana bagian syarat perulangan ini kita hanya menggunakan satu variabel sebagai acuan perulangannya. Jadi tidak boleh 2 ya. Jadi hanya menggunakan salah satunya, dan kita menggunakan di sini adalah variabel angka. Kemudian bentuk perulangannya, dan bentuk perulangannya adalah menaiknya. Jadi yang diulang adalah variabel angka. Ya, kemudian blok perulangannya. Yaitu kita cout juga variabel-variabelnya ya. Cout yang pertama adalah cout angka dulu ya, variabel angka. Nah, kemudian cout lagi variabel huruf. Ya. Nah, kemudian cout lagi
selama ya. Jadi kalau kita lihat di sini struktur for-nya yang menjadi acuan adalah angka, artinya akan dilakukan perulangan ya, pencetakan perulangan terhadap statement ini ya selama variabel angka ini masih lebih kecil dari. Sekarang kita akan coba eksekusi, mudah-mudahan tidak ada yang error. Ya. Coba jalankan. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Hasilnya adalah seperti ini. Di sini kita bisa lihat di awal, atau saya perbaiki dulu ya, kita perbaiki dulu supaya lebih rapi. Dan sedikit spasi di sini. Sekarang lebih rapi ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya yang menjadi acuan syarat perulangan tadi kan yang angka ya pada angka. Jadi angka yang diulang 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian variabel huruf ini akan mengikut perulangan ya. Jadi variabel huruf ini adalah yang diulang hanya huruf A. Ya, di sini bisa dilihat. Sekarang bagaimana menggunakan struktur for yang bersarang ya atau nested for ya. Kita lihat dulu teorinya. Untuk menggunakan for bersarang, ketentuannya yang pertama, dalam perulangan terdapat perulangan. Jadi itu yang dimaksud dengan bersarang ya. Jadi di dalam for ada for lagi ya. Di dalam struktur for ada struktur for yang lain. Jadi ada struktur for utamanya dan ada struktur for cabangnya. Yang kedua, setiap perulangan akan menyelesaikan perulangan cabangnya. Jadi setiap perulangan di for utama ya akan juga menyelesaikan langsung perulangan yang ada pada cabangnya. Ya. Nah, sebagai contoh, sini kita memiliki dua variabel, yaitu variabel angka dan variabel huruf. Ya, variabel angka dan variabel huruf. Untuk implementasi nested for ini kita masih menggunakan variabel angka dan huruf ya. Jadi kita akan menggunakan variabel angka ini sebagai variabel utamanya atau variabel acuannya nanti ya. Kemudian sebagai cabang adalah variabel huruf. Baik, yang pertama yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau menggunakan nested for, maka deklarasi variabelnya itu boleh di mana saja, ya. Boleh di luar struktur for, boleh di dalam struktur for. Beda tadi kalau yang lebih dari satu variabel, ya, satu variabel dalam satu struktur for, ya, struktur for tunggal, maksudnya ya bukan yang bercabang.
Nah, kalau struktur for yang tidak bercabang, maka deklarasinya harus di luar struktur for. Sementara ini, karena menggunakan for bersarang, nested for, maka perulangannya atau deklarasi variabelnya boleh dilakukan di luar struktur for, boleh juga dilakukan di dalam struktur for. Jadi kita lanjutkan ya. Di sini karena di atas sudah kita deklarasikan variabelnya, maka di bagian ini sudah kita tidak perlu mendeklarasikannya ya. Kalau mau mendeklarasikan di dalam for, berarti kita hapus yang di sini. Ya. Sebablah kita menggunakan deklarasi di dalam for ya, karena deklarasi di dalam struktur for itu adalah cara yang standar digunakan ya, metode standarnya. Kita deklarasi di struktur for utamanya dulu, yaitu in angka. Dimulai dari 1. Kemudian syarat perulangannya adalah selama angka lebih kecil dari 5. Ya, jadi selama angka lebih kecil dari 5, maka akan terus dilakukan perulangan syaratnya. Kemudian bentuk perulangannya adalah bentuk increment, artinya setiap perulangan dinaikkan 1. Kemudian kalau menggunakan nested for ini, maka untuk for cabangnya itu diketikkan di dalam blok baru ya, blok yang ada di bawah dari for ini ya, di dalam satu blok lagi, blok cabangnya kita sebut blok cabang. Dan buat for-nya, tadi rencananya kita menggunakan huruf yang tipe data karakter ya sebagai variabel for cabangnya ya. Huruf kita mulai dengan huruf A. Ya, kondisi perulangan untuk huruf A adalah selama variabel huruf masih lebih kecil dari D, ya, lebih kecil dari D, maka akan terus dilakukan perulangan. Adapun bentuk perulangannya adalah kita gunakan juga increment yang naik 1. Setelah itu di dalam cabang inilah kita buat statement yang akan diulang. Ya, jadi dibuatkan blok statementnya. Nah, yang diulang di sini tentu adalah variabel angka. Jadi cout A, ya. Kemudian apalagi huruf dan kita tambahkan string selamat belajar ya. Jangan lupa diganti spasi supaya nanti tampilannya ya. Apa juga inline. Dan sekarang akan kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Kita lihat di sini bahwa variabel angka tadi yang menjadi acuannya. Kita lihat ya, setiap angka ini diulang ya, maka akan diselesaikan cabang yang kedua atau for yang kedua ya. For yang kedua itu kan huruf ya A, B, C. Jadi ini adalah pertama, nilai pertama ya. Nilai awal dari variabel angka kan 1 ya. Jadi 1 ya, 1A, 1B, 1C. Artinya satu perulangan ini akan menyelesaikan variabel atau perulangan atau for cabangnya. For cabang di sini kan huruf ya. Jadi A, B, C. Kemudian dilakukan perulangan lagi yaitu perulangan 2 ya, itu juga menyelesaikan cabangnya ya, 2A, 2B dan 2C. Nah, begitu juga perulangan berikutnya yang ketiga ya.
Nah, setiap perulangan ini akan menyelesaikan perulangan cabangnya. Dan setiap for utama diulang, maka akan diulang juga for cabangnya. Ya. Ini pengulangan ketiga ya. Tiga, maka akan dilakukan perulangan juga terhadap huruf A, B, C. Nah, ini juga ya, perulangan yang keempatnya diselesaikan juga cabangnya A, B, dan C. Jadi itu bentuk perulangan nested for atau for bercabang. Nah itu juga bisa menggunakan hanya bisa menggunakan variabel acuannya itu tipe data karakter atau integer ya, sama dengan satu variabel tadi for satu variabel dan for lebih dari satu variabel. Kemudian struktur for ini juga itu biasanya digunakan untuk mengisi nilai atau elemen-elemen dari array atau matriks ya, program berupa matriks atau struktur yang berupa array. Nah, nanti dalam materi berikutnya akan kita pelajari bagaimana cara mengisi elemen array dengan menggunakan struktur for. Demikian penjelasan kali ini tentang struktur for, yaitu for satu variabel, kemudian for lebih dari satu variabel, dan for bersara atau nested. Terima kasih.